Amin ya Allah. Allah telah pilih kita untuk menjadi seorang muslim. Dari 7 miliar manusia yang hidup di muka bumi ini, 1, sekian miliar yang mengenal la ilaha illallah. Dan dari 1 sekian miliar yang mengenal la ilaha illallah, Allah pilih kita semua malam ini hadir di tempat ini bersimpuh, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa api nerakanya. Amin ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandai cintanya Allah kepada hamba bukan diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, bukan diukur dari sehatnya badan kita, bukan diukur dari mudahnya urusan-urusan kita, tapi cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu dilihat dari Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Faman u'tiya din faqad ahabbahu. Siapa saja yang diberikan nikmat agama, maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia merasa bahwa yang dia lakukan tidak begitu berpengaruh dalam hidupnya. Toh rezekinya lancar-lancar saja, toh bisnisnya tetap jalan saja, padahal dosa dia lakukan setiap harinya. Maka kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, rezeki kau lancar, iya. Urusanmu dimudahkan, iya. Bagaimana dengan ibadahmu? Untuk ibadah agak sulit. Untuk ibadah hilang kekhusyuan. Untuk ibadah sulit sekali untuk menangis. Maka itulah nikmat yang Allah cabut dari hatimu ketika kau berdosa dan berlumur dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang mengira bahwa dosa itu dihukum oleh Allah dengan penyakit. Tidak semua dosa Allah hukum dengan penyakit. Seringkali orang mengira bahwa dosa itu Allah hukum dengan sempitnya rezeki. Tidak semua dosa Allah hukum dengan sempitnya rezeki. Karena Fir'aun tetap lancar rezekinya. Fir'aun bahkan tetap sehat badannya. Qarun tetap banyak melimpah rezekinya. Tetapi kemudian ketika nikmat ibadah Allah cabut dari kita, khusyuknya ibadah Allah cabut dari kita, air mata yang kering tidak gampang menangis Allah cabut dari kita, maka itulah hukuman dari dosa yang kita lakukan. Ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, tetapi kemudian jarang menunaikan hak-hak Allah. Araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kau mengenal Allah, kau mengakui Allah sebagai Tuhanmu, tapi sedikit sekali di antara kita mau menunaikan hak-hak Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berapa langkah kaki yang kemudian bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahum Allah. Tidaklah suatu kaum suka menunda-nunda panggilan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengakhirkan dirinya. Ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita. Mari kita bermuhasabah malam ini. Sejauh mana kedisiplinan kita dalam ibadah? Sejauh mana kita menjaga sholat berjamaah? Saya membaca satu kisah pengalaman spiritual guru dari Imam Muslim yang namanya banyak dicatut oleh beliau Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Namanya Imam Al-Quwariri. Tentu Imam Muslim banyak punya guru, di antaranya Imam Al-Bukhari. Tapi ada guru beliau namanya Al-Quwariri. Al-Quwariri orang yang sangat disiplin menjaga ibadah sholat, terutama berjamaah. Karena beliau teladan, beliau contoh. Kadang kita ini dianggap sebagian orang sebagai panutan. Kadang kita ini dianggap oleh anak-anak kita sebagai contoh dan teladan. Meskipun kadang kita tidak bisa jadi contoh dan teladan. Alhamdulillah, Anda yang membawa anak-anak datang hadir di tempat ini malam hari ini, karena
Karena Anda dan kita semua ingin menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita, meninggalkan jejak untuk anak-anak kita bahwa inilah ayahuna, inilah bapakuna, orang yang selalu ingin berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik. Maka Al-Khawariri, beliau pernah suatu hari tertinggal sholat berjamaah. Tertinggal sholat berjamaah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan kita tahu sholat berjamaah bukan kewajiban. Tentu ini menurut mayoritas para ulama. Sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka beliau pun tertinggal sehingga tidak mendapatkan berjamaah pada sholat isya. Apa yang terjadi pada beliau membuat beliau bersedih. Pulang beliau ke rumah, sholatlah isya. Sebagai seorang ulama ahli hadis, beliau menyadari bahwa sholatul jamaah tafdhulu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, 27 derajat banyaknya. Maka beliau berinisiatif, ya Allah, aku ketinggalan sholat berjamaah hari ini, maka aku ganti sebagai bentuk permohonan maafku. Beliau pun sholat isya 27 kali banyaknya. 27 kali. Tentu ini bukan sesuatu yang bisa dicontoh, tapi setidaknya beliau lakukan itu untuk diri pribadi beliau, karena ingin membalas 27 derajat yang beliau sudah tinggalkan. Karena kelelahan 27 kali sholat isya di rumah sendirian, beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi. Beliau mengendarai kuda, memacu kudanya dengan cepat. Tapi secepat-cepatnya beliau pacu kuda tersebut, selalu ada yang menyalip, rombongan datang menyalip, rombongan datang menyalip. Beliau pun keheranan dalam mimpinya. Kenapa aku tidak bisa menyamai mereka? Kenapa aku tidak bisa menyalip mereka? Begitu kencang tali kengkang kuda ditariknya, tidak juga bisa menandingi dan menyalip mereka. Hingga kemudian Al-Khawariri bertanya kepada salah satu rombongan yang paling belakang, wahai fulan, apa sebenarnya salah saya? Kenapa saya selalu dibalap oleh kalian? Maka rombongan yang paling belakang mengatakan, sekali-kali kau tidak akan pernah bisa menyalip dan mendahului kami. Falima, Al-Khawariri bertanya dalam mimpinya, apa alasannya? Kenapa aku tidak bisa menyalip kalian dan menyamai kalian? Li'annaka fatatka sholatul jamaah. Karena kau telah tertinggal sholat berjamaah. Menangis Khawariri terbangun dari tidurnya. Allahu Akbar. Begitu cintanya Allah kepada seorang hamba, hadirin. Hanya karena satu kekurangan dalam dirinya, Allah langsung tegur dia. Bandingkan dengan kita. Kadang kita tidak lagi meninggalkan yang sunnah muakkadah. Bahkan kadang kita meninggalkan yang wajib. Tapi juga teguran Allah tidak datang untuk kita. Kenapa Allah tidak menegur kita? Jangan-jangan Allah tidak cinta kepada kita. Maka tanda cintanya Allah kepada seorang hamba adalah sekecil apapun kekurangan, Allah langsung menegurnya. Lihat bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu langsung menginfakkan hartanya karena tertinggal sholat berjamaah. Sementara kadang kita tidak merasa kekurangan meninggalkan sholat berjamaah. Haraftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kau kenal Allah, kau tahu Allah sebagai Tuhanmu, tapi sedikit sekali di antara kita yang menunaikan hak-haknya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi yang lain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mengaku mencintai Rasulullah. Saya pernah bertanya kepada para pelajar SMA tentang kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan mereka kepada orang-orang yang saleh. Maka saya tanya kepada mereka, sebutkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 orang saja. Kebingungan lisan mereka untuk menyebut satu persatu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan kemudian saya balik lagi di bulan Ramadan ini, saudaraku. Pertanyaan kemudian saya ganti. Kalau begitu sebutkan 4 artis Korea yang kalian tahu, bukan 4 yang disebutkan oleh anak remaja kita hari ini.
bahkan 6, bahkan lebih daripada itu, saudara. Saya ingin mengajak kita semua, bayangkan seandainya rumah kita dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diketuk pintu rumah kita, Rasul pilih ajak ke rumah umatnya yang mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, saudaraku, sudah siapkah rumah kita menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tiba-tiba Rasul misalkan datang ke rumah kita, mengucapkan salam, menutup pintu rumah kita, Assalamualaikum. Siapa di luar? Rasulullah. Apa yang Anda lakukan? Segera membukakan pintu, atau justru kemudian kita kebingungan untuk merapikan isi rumah kita karena tidak siap rasanya rumah kita dikunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan di rumah kita ada PlayStation yang sedang kita mainkan. Kira-kira apakah kita kemudian mengajak Nabi untuk main PlayStation bersama? Mungkin. Pantas kita ajak Nabi untuk main PlayStation bersama, kita akan singkirkan PlayStation itu dari rumah kita. Jangan-jangan di dalam rumah kita terpajang sosok orang yang kita kagumi. Bisa saja di sana malah justru artis-artis Hollywood yang kita pajang. Atau justru kadang ada penggemar-penggemar bola yang memajang panutan-panutannya, bintang-bintang pesepak bola yang ada di dinding rumahnya. Apakah kemudian dengan tokoh-tokoh idola bola itu kemudian kita menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau jangan-jangan kemudian Al-Quran yang ada di rumah kita yang sudah lama tersimpan rapi di dalam laci-laci kamar atau di laci-laci lemari kita, pura-pura kita keluarkan karena supaya Rasulullah melihat di rumah kita ada Al-Quran. Atau jangan-jangan ada album-album dari para artis-artis dangdut ada tersimpan, ada terlihat di depan TV-TV kita. Tapi kemudian kita tunda dulu, jangan dulu, sebentar ya Rasulullah, sebentar, disingkirkan dulu itu semua album-album lagu, karena kita tidak ingin Rasulullah melihat begitu banyak lagu-lagu atau artis-artis yang kita pajang di depan televisi kita. Jadi sering kali lisan kita mengatakan kita mencintai Rasulullah, tapi seolah-olah tidak siap kalau kedatangan Rasulullah ke rumah kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ayo jujurlah kita hari ini, jujur dengan hati kita. Betulkah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai? Betulkah Al-Quran lebih kita sering baca? Atau justru lembaran-lembaran Quran yang kita sering baca? Betulkah Al-Quran sesuatu yang kita cintai? Atau justru kemudian lagu-lagu lebih banyak kita nyanyikan setiap harinya? Sungguh saudaraku, lagu-lagu yang banyak kita hafal, tidak ada satupun yang datang memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Wasyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Ibadah puasa kita dan Al-Quran yang kita baca setiap huruf ini, itulah nanti yang akan datang di hari kiamat menolong kita semua, saudaraku yang dimuliakan Allah. Malam ini malam ke-27 Ramadan. Sudah sampai pada surat apa kita membaca Al-Quran? Malam ini malam ke-27 Ramadan. Sudahkah kita sisihkan harta yang kita miliki sedekah untuk kita keluarkan? Malam ini malam ke-27 Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bercermin kepada hati kita. Adakah taubat yang benar-benar kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana taubatnya Adam alaihi salam? Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Satu kesalahan itu disesalinya, tangisan air matanya, 70 tahun menyesali kesalahannya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah? Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal mauta haqqun fala tasta'iddu lahu. Kita yakin mati itu nyata. Kita yakin yang mati itu hak. Tapi sedikit sekali di antara kita yang mempersiapkannya. Intabahtum minan naum fashtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kita bangun dari tidur kita, sibuk membicarakan aib kesalahan orang,
sementara kita lupa dengan aib dan dosa kesalahan kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini mari bersama sadari bahwa kita penuh dengan aib. Jangan sibukkan dengan aib orang lain. Sungguh orang yang terbiasa mencari aib dan kesalahan orang, Allah juga akan ungkap aib-aibnya yang ada dan di telinga manusia. Alhamdulillah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir